Pak. Waalaikumsalam. Dengan Mas Fajri betul? Iya, benar. Kemarin saya yang menghubungi Bapak. Saya panggil Fajri boleh ya? Bisa, Pak. Kamu tinggal di mana? Untuk saat ini saya tinggal di Kampung 6. Orang asli Tarakan atau merantau? Merantau. Saya kemarin aslinya dari Malaysia. Oh, Malaysia. Di sini ngekos atau tinggal dengan keluarga? Kebetulan saya perantau, jadi saya ngekos. Kamu di sini kerja apa kuliah? Saat ini saya sedang bekerja Di mana? di warung seafood bagian dapur. Oh, bagian. Jadi kamu yang memasak semua ya? Iya. Oh ya, sebelumnya apakah kamu sudah pernah melakukan konseling? Sampai saat ini belum pernah. Oh ya, jadi saya jelaskan dulu ya. Ya, Pak. Kalau konseling itu adalah proses pemberian bantuan pada seseorang yang entah itu memiliki masalah atau bantuan seperti itu. Dan juga di konseling ini ada namanya asas keterbukaan dan juga asas kerahasiaan. Nah, jadi kamu harusnya dapat terbuka, dan juga semua apa yang kamu sampaikan itu menjadi rahasia kita, saya, kamu, dan juga Tuhan yang tahu. Seperti itu. Oh ya, jadi apakah kamu setuju melakukan konseling? Setuju, Pak. Oke. Mungkin Fajri bisa ceritakan alasan Fajri mungkin. Jadi alasan utama saya kesini yaitu saya mengalami trauma ketika melihat darah, dan kebetulan sebelum sampai ke sini itu saya melihat orang kecelakaan dengan keadaannya berdarah, Pak. Ya. Jadi kamu mengalami trauma saat melihat darah. Iya, Pak, benar, Pak. Jadi apa yang membuat kamu trauma saat melihat darah? Kayak saya langsung kayak shock gitu, susah mau bicara. Jadi kamu trauma saat melihat darah? Iya, Pak. Saya juga bingung mau bicara gitu, Pak. Nggak apa-apa. Coba kamu keluarkan apa yang kamu mau katakan. Kebetulan pas saya masih kecil itu ayah dengan kakak saya itu sedang berkelahi gitu. Jadi pas perkelahian itu berlangsung, pas itu juga ayah saya memegang botol kaca yang sampai-sampai ayah saya memukul bagian kepala kakak saya dan mengeluarkan darah, sehingga sampai saat itu saya trauma dan sering teringat hal itu. Oh, jadi begitu. Saya paham perasaan. Jadi apakah kamu cemas saat melihat darah? Iya, benar, Pak. Apakah kamu takut saat memegang darah? Sangat takut, Pak. Iya, oke. Mungkin saya mengerti perasaan kamu, dan apa yang kamu rasakan sangat tidak nyaman. Iya, benar. Saya yakin itu sangat tidak nyaman. Jadi apakah kamu akan ingin melawan perasaan trauma kamu? Iya. Jadi apakah Fajri inginkan yang setelah hal ini terjadi? Saya ingin melawan rasa trauma saya, Pak. Oh, jadi kamu ingin melawan rasa traumamu? Iya, Pak. Kalau begitu, apakah kamu merasa terluka saat melihat darah? Tidak, Pak. Tapi saya merasa sering teringat dengan hal yang terjadi. Oh, jadi sebenarnya kamu hanya tidak ingin hal itu terjadi, dan kamu hanya perlu melupakan itu. Jadi saya harus apa, Pak? Mungkin kamu harus melakukan aktivitas yang lebih produktif, berolahraga, dan lain-lain, karena hal ini mampu membuat pikiran kamu lebih jernih. Sebab kejadian masa lalu kamu tidak dapat berubah, akan tetapi kejadian yang akan datang di masa depan dapat kamu ubah dari saat ini. Baik, Pak. Mungkin saya harus lebih produktif karena saat ini saya lebih fokus untuk kerja sehingga saya merasa bosan. Nah, oke. Kamu pasti bisa. Apalagi kamu bekerja di dapur, tidak jauh-jauh dari pisau dan lain-lain. Setelah konseling ini, Fajri mungkin bisa menyimpulkan sesuatu. Yang dapat saya simpulkan, mungkin pikiran saya selalu stagnan
di situ sehingga trauma itu muncul, sehingga saya harus melakukan aktivitas saat pulang kerja, sehingga saya lebih baik ke depannya. Ya pastinya Pak Juri bisa melakukan itu. Amin Pak. Oke, setelah melakukan konseling ini mungkin bagaimana perasaan Pak Juri? Untuk sampai saat ini saya merasa lebih tenang dan lebih rileks, dan saya merasa memahami apa yang terjadi pada diri saya. Oke, saya senang juga kalau kamu dapat merasakan permasalahan kamu, trauma kamu ini. Mungkin apakah konseling ini bisa kita akhiri? Baik, cukup Pak. Saya pun mengucapkan terima kasih atas. Baik, terima kasih Pak. Saya pamit dulu Pak. Ya,